Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran online. Dan aku sekalian, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu fungsi aljabar, ya, limit ketahinggaan fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan, ya, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan limit ketahinggaan fungsi aljabar. 2. Mempresentasekan penyelesaian masalah limit ketahinggaan fungsi aljabar. Jadi kita singgung sedikit dulu ketahinggaan fungsi aljabar sebelum kita masuk ke tahinggaan fungsi trigonometri. Karena limit ketahinggaan fungsi trigonometri dasarnya itu adalah limit ketahinggaan fungsi aljabar. Ya. Nah, limit ketahinggaan fungsi aljabar, ya, merupakan cara yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar, ya. Nah, kita katakan bahwa X menuju tak hingga, ya, menuju tak hingga ini artinya menuju nilai yang sangat besar. Karena besarnya ini nilai maka kita sebut tak hingga. Jadi X menuju ke tak hingga ditulis X, ini tanda panah simbol ketahinggaan. Ini 8 terbalik, ya, ini simbol ketahinggaan. Jadi ini simbolnya, ya. Jadi bacanya X menuju ketahinggaan, artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Jadi X menuju tak berhingga artinya X menuju atau bertambah besar tanpa batas. Nah, diberikan misalkan, ya, diberikan sebuah fungsi fx 1 per x pangkat 2. Nah, apa yang terjadi dengan fungsi fx kira-kira jika nilai x semakin besar, ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita amati nilai fungsi fx untuk nilai-nilai x berikut. Nah, kita perhatikan untuk x sama dengan 1, ya, maka nilai fungsi fx itu sama dengan 1. Nah, dari mana? X kan 1, jadi 1 pangkat 2. Nah, artinya 1. Jadi 1 bagi 1, 1, ya. Jadi untuk X sama dengan 1, maka nilai fungsi fx-nya itu sama dengan 1. 2. Jadi di sini X bertambah besar, ya. Untuk X sama dengan 10, kita ambil kelipatan 10. Untuk X sama dengan 10, maka fx-nya itu sama dengan 0,01. Nah, dari mana itu? 10. X-nya 10 berarti 10 pangkat 2 itu 100. Ya, 1 bagi 100 itu sama dengan 0,01. Nah, itu, ya. Sehingga didapatlah nilai fungsi fx 0,01. Selanjutnya, untuk X sama dengan 100, maka fx sama dengan ini 100 pangkat 2 itu kan 10.000. Nah, jadi 1 bagi 10.000 itu sama dengan 0,0001. Nah, untuk X sama dengan 1000 dan seterusnya, ya. Nah, kita perhatikan dan seterusnya ini, ya. Kita perhatikan nilai X itu bergerak menuju nilai yang sangat besar, ya kan? Nah, tetapi nilai fungsinya semakin kecil, ya. Perhatikan, ya. Jadi nilai fungsinya menuju ke nilai yang semakin kecil. Nah, dari ilustrasi di atas ini, ya, dapat kita lihat bahwa nilai fx semakin mendekati 0. Jadi nilainya fx ini semakin mendekati 0 ketika x-nya semakin besar. Jadi semakin besar nilai x, nilai fx-nya semakin mendekati 0, ya. Oke. Nah, ini ilustrasi gambarnya, ya. Jadi ini ilustrasi gambar atau grafiknya tadi, ya. Ini fungsi, ya, Kartesius sumbu x sumbu y. Nah, ini tadi fungsinya y sama dengan 1 per x pangkat 2. Nah, ini kalau
ya X-nya 1 berarti nih nilai Y-nya 2. Maaf, nilai Y-nya 1. Ya kan, 1 pangkat 2, 1 bagi 1 1. Kalau kita bergerak terus ke kanan, nilai X-nya ini ya semakin ke besar, ya semakin besar menuju ke nilai yang sangat besar. Ini fungsinya juga bergerak. Fungsi Y-nya bergerak mendekati, ya mendekati 0. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Jadi mendekati 0. Nah, secara intuitif ya kita simpulkan ya, jika X semakin besar tanpa batas, ya ingat, jika X semakin besar tanpa batas, maka nilai 1 per X pangkat 2 semakin dekat ke 0. Dalam notasi limit, pernyataan di atas ini bisa kita tulis seperti ini. Limit X mendekati, ya tak berhingga atau nilai semakin besar tanpa batas, ini 1 per X pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, ini pertama ya. Ini rumus yang pertama. Saya ulangi. Jadi, secara intuitif kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju tak berhingga ya 1 per X per pangkat 2 itu sama dengan 0. Jadi ini rumus limit tak berhingga yang pertama ya. Insyaallah akan kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal sebentar. Nah, ini berikutnya. Untuk limit X menuju negatif tak berhingga, ya untuk nilai limit yang sangat kecil, ya kayak ini ilustrasinya seperti tadi. Fungsi yang sama, fx sama dengan 1 per S pangkat 2. Nah, untuk nilai-nilai X yang mendekati negatif tak berhingga atau nilai yang sangat kecil, ya min 1, min 10, min 100, min 1000 ya. Nah, kita lihat dari data ini, kita lihat bahwa jika X-nya ya, jika X-nya mendekati ya negatif terbesar, ya negatif besar atau semakin kecil ya, ya X-nya semakin kecil nilainya tapi negatifnya besar. Nah, kita tulis dalam bentuk limitnya seperti ini. Limit X menuju negatif tak berhingga 1 per S pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini rumus yang kedua khusus untuk X menuju nilai yang sangat kecil atau semakin kecil. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini kesimpulannya untuk fungsinya. Jika N-nya besar 0 ya, atau N lebih dari 0 dan N bilangan rasional, maka 1 limit X menuju tak berhingga 1 per X pangkat N itu sama dengan 0. Ini bentuk umumnya ya. Untuk N itu bilangan rasional dan N lebih dari 0. Ini syaratnya, N harus lebih dari 0 dan bilangan rasional. Oke, jadi itu 0. Untuk N ini bisa maksudnya 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, limit X menuju negatif tak berhingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. X pangkat N terdefinisi untuk X kecil dari 0. Jadi ini harus terdefinisi XN-nya. Oke, ini bentuk umumnya rumus yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini. Nilai fungsi fx tidak selalu mendekati bilangan tertentu. Ketika X semakin besar, bisa saja nilai fx justru semakin besar. Nah, ini ada kasus baru ya. Jadi tidak selamanya. Dan terus bertambah besar tanpa batas. Nah, untuk kasus seperti ini, kita tulis seperti ini. Limit X menuju tak berhingga fx sama dengan tak berhingga. Nah, ini kasus untuk nilai fx-nya semakin besar. Jadi X-nya menuju tak berhingga dan nilai fungsinya juga semakin besar. Oke. Nah, artinya jika X semakin besar tanpa batas, maka nilai fx juga semakin besar tanpa batas. Limit seperti ini disebut limit tak hingga di tak hingga.
Ya, ini namanya limit tak hingga di tak hingga. Jadi limitnya menuju tak berhingga, nilainya tak berhingga. Oke. Nah, kita coba lihat contoh soalnya ya. Yang pertama, hitunglah limit X menuju tak berhingga X pangkat 3 kurang 7X pangkat 2. Nah, langkah pertama ya, kita sederhanakan bentuk ini. Ya, kita sederhanakan, ini pangkat 3, ini pangkat 2 ya. Jadi kita bisa ya keluarkanlah. Saya keluarkan pangkat 3-nya. Jadi sisa 1. Saya keluarkan di sini, berarti ada pernya di sini ya. Apa tujuannya ini? Selalu ada 7 per X supaya rumus yang tadi itu bisa kita gunakan ya. Tadi kan 1 per X pangkat N. Nah, ini. Jadi kita kali ke dalam X ini namanya manipulasi aljabar. Jadi X pangkat 3 kali 1 X pangkat 3. X pangkat 3 kali 7 7X pangkat 3 dibagi dengan X, berarti sisa X pangkat 2. Apa tujuannya ini? Supaya kita bisa gunakan rumus yang tadi, yang 2 tadi itu ya, limit 1 per X pangkat N. Nah, sudah ya. Nah, lanjut. Langkah kedua, ini X pangkat 3 dikali 1 kurang 7 per X ya. Kita gunakan sifat limit ya. Kita limitkan ini saja dulu, khusus ini ya, X pangkat 3 kita limitkan. Nah, kita limitkan juga yang ini, suku kedua, limit X menuju tak berhingga 1 kurang 7 per X. Nah, hasilnya ya, ini limit X menuju tak berhingga X pangkat 3. Nah, kalau ini ya, limit X menuju tak berhingga 1, karena dia konstan, berarti nilainya 1. Kemudian limit X menuju tak berhingga minus 7 per X. Nah, berdasarkan definisi ini nilainya 0 ya, berdasarkan rumus tadi ya. Ya, rumusnya yang mana itu? Nah, yang ini. Berdasarkan rumus ini ya. Ya, kalau penyebutnya bentuk pecahan, ini X-nya di bawah pangkat N-nya ini bilangan rasional, itu nilai limitnya itu sama dengan 0 ya. Jadi rumus ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita dapatkan 1 kurang 0 1 kali limit X menuju tak berhingga X pangkat 3 itu ini. Ya, limit X menuju tak berhingga X pangkat 3. Nah, limit X menuju tak berhingga X pangkat 3 ini adalah limit tak hingga di tak hingga. Ya, X pangkat 3. Rumusnya tadi ya ini. Ya, ini fx. Ya, jadi limit tak hingga di tak hingga itu hasilnya tak hingga. Oke. Jadi jawabannya tak hingga. Oke, ini pembahasan contoh 1. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua. Limit X menuju tak berhingga X pangkat 3 kurang 4X per 3X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Ini penyelesaiannya. Ini mungkin di kelas 11 atau kelas sebelumnya pernah disinggung-singgung ya. Oke. Nah, kalau seperti ini biar kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Jadi penyebutnya dilihat, bukan pembilang ya. Cuma ini soal sama pembilang dan penyebut, tapi fokusnya di penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya kan 3. Ini 2, berarti 3 yang tertinggi. Jadi pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, sehingga saya dapat ini. Ya, jadi hasilnya ini dasarnya mendapatkan S pangkat 3 dari sini. Pangkat tertinggi penyebut. Oke, kita bagi S pangkat 3 semua ya. Pembilang kita bagi, penyebut kemudian kita bagi juga. Nah, hasilnya kita sederhanakan. X pangkat 3 bagi X pangkat 3 kan 1. Oke. X ini pangkat 1, X pangkat 2 berarti masih ada X pangkat, X pangkat 1, X pangkat 3 berarti masih ada X pangkat 2. Jadi sisa 4 per X pangkat 2. Penyebutnya juga begitu ya. X pangkat 3, X pangkat 3 habis, sisa 3. X pangkat 2, X pangkat 3 berarti masih ada 1, berarti 1 per X. Nah, jadi ini kita limitkan ini yang terakhir ini. Jadi kita limitkan satu-satu ya. Limit X menuju tak berhingga 1 konstan. Sifat limit kan bisa ya. Berarti kalau dia konstan hasilnya 1.
limit X menuju tak berhingga ini, ini berdasarkan rumus tadi. Ini kan rasional, berarti ini pasti 0. Oke, ini juga 0, sama ya, rasional juga makanya 1. Ini konstan, limitnya 3. Jadi jawabannya 1/3. Oke, inilah pembahasan contoh 2. Oke, lanjut ke contoh 3. Oke, ini contoh 3 ya. Limit X menuju tak berhingga S pangkat 3 kurang X per S pangkat 4 kurang 2S pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kita sama triknya, bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Jadi penyebutnya pangkat tertingginya ini adalah X pangkat 4. Jadi pembilang dan penyebut dibagi dengan S pangkat 4. Oke. Nah, ini jadi sama caranya dengan contoh 2 ya. Cuma bedanya contoh 2 tadi pembilang dan penyebut sama pangkatnya. Kalau ini beda ya, selisih 1. Oke. Nah, cara penyelesaiannya sama. Oke, ini kita bagi pangkat tertinggi penyebut. Nah, hasilnya ini 1/X, kan masih ada selisih 1, ini selisih 3. Jadi 1/X pangkat 3. Ini habis jadi 1. Ini ya, oke, 2-nya masih ada. Ini selisih 2 ya. 2 dengan 4 berarti selisih 2. Jadi sisa X pangkat 2. Ini tetap. Nah, berdasarkan rumus limit tak berhingga, ini hasilnya 0 karena pecahan ya. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Jadi sehingga kita dapatkan 0 kurang 0 per 1 kurang 0 tambah 0 hasilnya 0. Ya, jadi contoh 3 hasilnya 0. Oke. Lanjut contoh yang terakhir atau yang keempat. Nah, ini yang keempat ya. X kurang S pangkat 3 per S pangkat 2 kurang 4. Limit X menuju tak berhingga ya. Oke, jadi ini caranya sama juga ya. Oke, kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Ingat ya, saya ulangi lagi, penyebut. Ya, penyebutnya itu S pangkat 2. Jadi kita bagilah dengan S pangkat 2. Nah, ini. Ya, saya bagi dengan S pangkat 2. Perhatikan baik-baik, X pangkat 2 ya. Dasarnya ini sekali lagi saya ulangi dari penyebut. Oke, kita kerjakan, selesaikan. X pangkat 1, ini X pangkat 2 berarti selisih 1. Nah, ini ya, X pangkat 3, X pangkat 2 berarti sisa X. Nah, ini bukan pecahan. Kenapa? Karena pangkat pembilang lebih tinggi, lebih besar daripada penyebut, berarti di atas ya X ini, hati-hati di sini. Nah, kalau ini tidak, pembilangnya penyebutnya lebih besar, pangkatnya 2, pembilangnya 1, berarti 1/X. Ya, kalau ini terbalik, lebih besar pembilangnya daripada penyebut, berarti ini naik ke atas kan, jadi 3 kurang 2 itu artinya 1, berarti X-nya di sini X. Oke. Kemudian X pangkat 2 per X pangkat 2 itu hasilnya 1. Kurang 4 per X pangkat 2. Nah, sekarang menggunakan prinsip limit di kelas 11 ya, sifat-sifat limit itu ini bisa dilimitkan masing-masing suku bilangan ini. Jadi limit X tak berhingga 1/X, limit X tak berhingga X, limit X tak berhingga 1, limit X menuju tak berhingga 4 per X pangkat 2. Nah, nilai limitnya ini berdasarkan rumus tadi ini ya, hasilnya 0. Nah, ini ya, oke lah, kita tetapkanlah dulu ini sebentar ya. Kita tetapkan ini di sini. Oke. Ini juga berdasarkan sifat limit tak berhingga, ini hasilnya fungsi konstan, berarti hasilnya 1. Ini pecahan ya. Ingat, sama tadi prinsipnya, rumusnya sama ini 0. Jadi sehingga kita dapat 0 dikurang limit X menuju tak berhingga X per 1 kurang 0. Nah, hasilnya 0 dikurang ini kan hasilnya negatif. 1 dikurang 0, 1. Berarti min ini, min limit X menuju tak berhingga X per 1 hasilnya minus limit X menuju tak berhingga 1 X ya. Nah, ini berdasarkan limit tadi, rumus tadi juga ya. Limit tak hingga di tak hingga. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, ini rumusnya ya. Di rumus yang ketiga tadi ada ya. Tolong dibuka kembali. Limit X menuju tak berhingga itu hasilnya tak berhingga, karena ada negatifnya, berarti negatif tak berhingga. Oke ya. Oke, saya kira inilah pembahasan materi kita dengan contoh-contohnya pada pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.